Dalam diskursus eskatologi Islam, sosok Imam Mahdi selalu menjadi topik yang hangat, baik dalam kajian akademis, maupun diskusi di kalangan cendekiawan Muslim. Figur ini diyakini akan hadir di akhir zaman, untuk menegakkan keadilan di bumi yang sudah terlalu sesak oleh ketidakadilan. Namun, di tengah antusiasme ini, selalu ada saja yang muncul dengan percaya diri mengklaim, bahwa sayalah Imam Mahdi, atau bahkan mereka yang telah yakin mengetahui jadwal kemunculannya. Namun, sebelumnya, izinkan kami berbagi pemikiran yang mungkin sedikit berbeda dari pemahaman harfiah. Menurut pendapat lain, sosok Imam Mahdi sejati mungkin sudah lama ada, dan sudah menjalankan tugasnya, tetapi dengan cara yang low profile, atau sinonim. Tidak ada prosesi besar-besaran, bahkan tidak ada siaran langsung di YouTube, apalagi selfie di depan Ka'bah, sambil memamerkan keimajinerannya. Sebenarnya alam semesta ini terlalu cukup rumit untuk dipikirkan, apalagi memikirkan tentang pencipta, yaitu Tuhan. Jika kita membayangkan sekarang, lalu bagaimana, jika bumi ini kosong dari seorang khalifah, atau sosok pemimpin, tidak ada selama 1 dekade, atau 1 tahun, mungkin sekarang kita sudah melihat kekacauan di mana-mana, mungkin juga akan terjadi penjajahan lagi di atas bumi ini, dan bahkan hukum-hukum pun mungkin tidak akan lagi berguna. Ini artinya, setiap dekade sosok jiwa kepemimpinan itu pasti akan selalu ada, tidak peduli sosok itu terlahir yang berasal dari masyarakat religius, ataupun masyarakat sekuler. Tetapi bisa saja sosok Imam Mahdi ini berlangsung secara rahasia, terselubung dari pandangan manusia kebanyakan. Mengapa bisa rahasia? Ya, bayangkan saja kalau Imam Mahdi benar-benar muncul di era globalisasi ini, dengan penuh gaya superstar, dan terkenal seperti selebritas, mungkin saja akan disambut hangat oleh media, diwawancarai, dan jadi viral di mana-mana, bisa saja viral di dunia nyata, maupun di dunia maya. Lalu, apa yang akan terjadi? Mungkin, lebih banyak orang yang sibuk bersuah foto dengannya, dan meminta tanda tangan darinya, sehingga esensi Imam Mahdi akan sibuk dengan hal-hal tidak berguna dan konyol, daripada sibuk untuk memperhatikan misi, dan tugasnya. Dalam tuntunan kebijaksanaan dari Tuhan, kepemimpinan yang tersembunyi ini justru menyelamatkan kita dari distraksi yang tak perlu. Jadi, bagi mereka yang berharap akan kedatangan Imam Mahdi datang dengan prosesi megah, mungkin perlu sedikit merevisi ekspektasi kita, karena tidak semua yang berharga itu akan selalu muncul di dunia luar, bukankah? Seringkali yang paling berharga itu, justru bisa saja tersembunyi dari pandangan kita. Nah, dari sinilah kita bisa berspekulasi sementara, bahwa sosok Imam Mahdi bisa saja bukanlah figur yang dirancang untuk panggung dunia, ataupun tuntunan para elit global, tetapi misi di sini bisa saja melampaui jangkauan nalar manusia, bahkan bisa saja semua perilaku tindakannya melalui di batas konvensional manusia. Kita seringkali terjebak dalam penantian panjang, berharap akan kedatangan sosok penyelamat yang kita yakini mampu membawa dunia pada keseimbangan. Tugas kita di sini bukan untuk sekadar menunggu dengan pasti sosok kedatangannya, dan kita selalu menggantungkan semua harapan pada sosok yang pasti belum hadir, tetapi kita juga harus memahami esensi keberadaan kita sebagai manusia. Karena esensi kita diciptakan oleh Tuhan bukan cuma hanya untuk berharap, tetapi juga untuk bertindak dengan nyata. Esensi keberadaan kita juga harus bisa menjadi agen perubahan positif, baik melalui perlawanan terhadap tindakan kejahatan dan kriminalitas, penegakan keadilan, pemberantasan kemiskinan, maupun menghapus korupsi. Semua itu adalah bentuk nyata dalam mengemban tugas, dan menjalankan amanah dari Tuhan. Tugas kita adalah menjadikan nilai-nilai agama dan kemanusiaan sebagai pedoman utama, sehingga keberadaan kita bisa memberi manfaat bagi orang lain dan dunia ini. Dengan demikian, harapan akan datangnya sosok penyelamat seperti Imam Mahdi menjadi pelengkap, bukan alasan kita untuk berhenti berusaha memperbaiki dunia di sekitar kita. Kita juga harus fokus pada tindakan nyata untuk membangun kesejahteraan dan keadilan. Ini juga adalah bagian dari bentuk ibadah, sekaligus bukti keimanan kita. Seseorang yang benar-benar memahami nilai-nilai agama, akan melihat bahwa menjalankan nilai-nilai kebaikan terhadap sesama, adalah bagian dari pemberian anugerah Tuhan kepada kita.
Ada hikmah besar mengapa Allah, Sang Pencipta jagat raya ini, memilih untuk menyembunyikan waktu pasti kedatangan Imam Mahdi. Dalam kehidupan dunia yang sering kali heboh oleh berita sensasional, hiruk-pikuk materi, dan perhatian yang sering teralihkan oleh urusan duniawi. Namun kepemimpinan yang tersembunyi ini, justru menjadi tanda kekuasaan sejati, kekuasaan yang tidak bergantung pada pengakuan dari orang lain, tidak membutuhkan sorotan, ataupun tidak butuh sanjungan seperti kebanyakan orang-orang. Allah, dalam hikmahnya yang maha tinggi, telah menetapkan bahwa kedatangan Imam Mahdi, ini termasuk juga, sebuah rahasia yang tersembunyi. Tidak seperti yang diharapkan banyak manusia, sosok yang akan membawa keadilan, dan kedamaian ini, tidak akan muncul dengan cara yang begitu mudah diterima semua orang. Hal ini juga dapat mengingatkan kita pada sejarah kedatangan para nabi dan rasul, yang sering kali ditolak oleh kebanyakan manusia, meskipun mereka datang dengan membawa bukti-bukti, serta kebenaran yang nyata. Demikian pula, hal serupa juga tentang kedatangan sosok Imam Mahdi. Sebagaimana Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini menegaskan bahwa pemahaman manusia terbatas, sementara ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui kapan dan bagaimana Imam Mahdi harus datang, dan Allah menyembunyikan waktunya. Bayangkan, jika Allah mendatangkan Imam Mahdi secara terang-terangan, seperti yang terjadi pada zaman para nabi dan rasul sebelumnya, lalu, bagaimana jika sosok kedatangan Imam Mahdi ini bertentangan dengan akidah yang sudah mapan, serta membawa ajaran dan doktrin-doktrin baru yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya? Lalu, apa yang akan terjadi? Bisa jadi, sebagian besar dari kita akan menolaknya, dilabelin sesat, menyebutnya ahli bidah, bahkan kafir. Dari sebagian besar orang mungkin akan meragukan kebenarannya, mencemoohnya, atau bahkan memusuhinya serta memeranginya, sebagaimana yang pernah dialami oleh para utusan Allah di masa lalu. Inilah hikmah, mengapa Allah memilih untuk menyembunyikan waktu dan cara kedatangan Imam Mahdi. Kedatangan yang tersembunyi ini adalah ujian keimanan bagi manusia, untuk melihat siapa yang benar-benar percaya pada janjinya, dan siapa yang hanya mengandalkan bukti nyata. Rahasia ini juga menunjukkan bahwa kebenaran sejati tidak selalu diterima dengan mudah oleh hati manusia, terutama ketika hati itu sudah dipenuhi oleh prasangka, kesombongan, atau cinta dunia. Rahasia ini juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang ditetapkan Allah selalu mengandung kebaikan, meskipun kita tidak selalu memahaminya. Tidak semua orang akan menyadari keberadaannya, karena tugasnya tidak untuk tampil di depan halayak dengan prosesi megah, atau menjadi trending topik di media sosial. Bayangkan saja jika kepemimpinannya diumumkan secara resmi, mungkin kita akan lebih sibuk membuat meme, atau menjadikannya konten viral, daripada memahami esensi tugasnya. Namun, bagi mereka yang telah dipilih yang diberi kelapangan hati dan pencerahan, keberadaan sosok Imam Mahdi akan menjadi nyata. Mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk, serta rahmat khusus, yang mampu bisa melihat melampaui keramaian dunia, dan memahami kebesaran Tuhan yang sering tersembunyi dari pandangan kita. Kepemimpinan tersembunyi ini adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa kebenaran tidak selalu membutuhkan pengakuan dari semua manusia, bisa berjalan beriringan sesuai dengan kehendak Allah. Dalam sejarah Islam, kepemimpinan yang tersembunyi bukanlah hal baru. Bahkan, Nabi Khidir, yang kisahnya tercatat dalam Al-Quran, adalah contoh klasik bagaimana seorang hamba Allah, yang diberi hikmah dan kebijaksanaan dapat bergerak dalam kegelapan, jauh dari sorotan manusia. Bayangkan saja, Nabi Musa yang telah dianugerahi kenabian dan wahyu, tidak mengetahui keberadaan Nabi Khidir, sampai akhirnya Allah mempertemukan beliau dalam sebuah peristiwa penuh pelajaran. Ini jelas menunjukkan bahwa Allah memiliki hak penuh untuk menyembunyikan para walinya, bahkan dari orang-orang saleh sekalipun, hingga saat yang tepat tiba. Jadi, jika kita berbicara tentang khalifah Allah, sebenarnya bukan hal yang aneh
Jika kita menyatakan bahwa sosok ini sudah ada sejak dulu, beliau bukan figur yang akan datang, bisa kemungkinan juga, sosok figur yang sudah muncul jauh sebelum kita menyadarinya. Masyarakat luas mungkin tidak tahu sosok siapa beliau, tetapi orang-orang yang telah mendapatkan rahmat serta petunjuk khusus dari Allah, mungkin sudah mendapat sinyal, atau petunjuk mengenai keberadaannya. Bertolak belakang dengan pemahaman umum yang mengatakan Imam Mahdi akan dibaiyat di Mekah, di hadapan ribuan bahkan jutaan orang, mungkin pemahaman di video ini justru berbeda. Imam Mahdi sejatinya sudah dibaiyat langsung oleh Allah, dan proses ini bukanlah acara yang disaksikan oleh khalayak ramai. Ini adalah proses yang sangat pribadi, antara sang khalifah dan sang pencipta. Suatu peristiwa rahasia yang hanya diketahui oleh Allah, dan berlangsung di luar jangkauan dunia materi. Kita sering lupa bahwa banyak peristiwa besar dalam Islam dimulai dengan sangat rahasia dan diam-diam. Wahyu pertama kepada Nabi Muhammad, misalnya, terjadi di Gua Hiro yang terpencil, jauh dari keramaian. Bahkan, proses kenabian, Nabi Muhammad pun sebuah proses yang sangat pribadi. Dan begitu pula dengan Imam Mahdi, mungkin saja beliau sudah memimpin bumi ini tanpa kita sadari, dan dunia tidak akan menyaksikan kedatangan khalifah baru, karena yang asli sudah memimpin tanpa diketahui oleh banyak orang. Ketika kita berbicara tentang khalifah Allah, itu bukan tentang kehadiran fisik yang spektakuler, penampilan yang megah, atau acara seremonial yang dipublikasikan, tetapi itu tentang menerima kenyataan bahwa iman sejati adalah percaya kepada yang tidak terlihat atau gaib, seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman adalah mereka yang percaya kepada yang gaib. Seringkali, kita terjebak dalam ekspektasi duniawi, bahwa sesuatu yang besar harus tampak dengan mata fisik kita, harus disaksikan oleh ribuan orang, dan disorot kamera. Namun Allah mengingatkan kita bahwa yang paling agung seringkali tersembunyi dalam kesederhanaan, dan kerahasiaan. Jadi, mungkin yang sebenarnya perlu kita lakukan bukanlah sekadar mencari tahu siapa yang sedang memimpin, atau kapan sosok Imam Mahdi akan datang, tetapi bertanya pada diri kita sendiri. Bisakah kita memimpin diri kita sendiri, dengan benar? Bisakah kita menjadi pribadi yang lebih baik? Atau memperbaiki cara kita memperlakukan orang lain, dan bisa membawa manfaat serta kebaikan bagi lingkungan di sekitar kita? Tugas kita di dunia ini bukanlah hanya untuk sekadar menunggu sosok sang penyelamat datang, tetapi kita juga bisa menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Menjadi manusia yang memahami esensi keberadaannya, bahwa kita tidak diciptakan hanya untuk berharap tanpa usaha, tetapi juga untuk bertindak nyata. Kita harus menjadi pelita di tengah kegelapan, membawa terang dengan menegakkan kebenaran, melawan kejahatan, menolong mereka yang membutuhkan, dan memperjuangkan keadilan. Kita harus menjadikan dunia ini seperti sebuah buku besar, di mana setiap tindakan kita adalah bagian dari cerita besar yang ditulis dengan tinta Tuhan. Tuhan tidak hanya ingin kita menjadi penonton, tetapi kita juga harus menjadi aktor yang memainkan peran penting. Dengan cara itu, keberadaan kita tidak hanya menjadi tanda kehidupan yang baik, tetapi menjadi sumber cahaya yang menginspirasi orang lain, bisa mengubah kegelapan menjadi terang, dan membuat dunia ini lebih baik. Alih-alih kita malah terus berlarut-larut menunggu, dan berharap akan kedatangan sosok sang pemimpin, ini seperti menunggu hujan di musim kemarau. Kita sebenarnya juga layak untuk menjadi sosok jiwa kepemimpinan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita harus menjadi jiwa kepemimpinan bagi orang lain. Pada akhirnya, setiap langkah baik yang kita lakukan adalah bagian dari persiapan menyambut kedatangan Imam Mahdi, sosok yang diyakini akan membawa keadilan dan kedamaian di dunia. Ketika hari itu sudah tiba, bukan hanya kita yang siap menyambutnya, tetapi sosok sang figur Imam Mahdi pun akan tersenyum dan bangga kepada kita, seolah berkata, ternyata dunia ini sudah tidak kacau lagi. Jadi, esensinya bukanlah tentang menunggu keajaiban datang begitu saja, tetapi kita juga harus mengambil peran aktif untuk memperbaiki dunia ini, sedikit demi sedikit. Semoga saja, kita termasuk orang-orang yang beruntung, dan ikut andil dalam mengemban tugas ini.